Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usama Abdul Aziz dengan NIM 33372300079. Saya adalah mahasiswa informatika Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan dua program yang sudah ada seperti yang bisa kalian lihat. Program pertama adalah mengenali tulisan tangan menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network, dan yang kedua adalah LSTM untuk IMDb rating. Nah, sini saya akan menjelaskan per programnya terlebih dahulu. Jadi saya akan menjelaskan yang CNN dulu, kemudian setelah itu baru kita masuk ke yang LSTM IMDb. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, programnya sudah ada, sudah selesai saya running, hasilnya sudah muncul, nanti akan kita lihat di bawah. Di sini saya akan menjelaskan per section. Nah, pertama yang kita lakukan adalah jelas seperti pada hal machine learning lainnya. Hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan import library. Sini seperti yang kalian lihat ada TensorFlow, ada Crush dari TensorFlow juga, ada MNIST untuk datasetnya, dan juga ada Matplotlib dan juga NumPy. Matplotlib digunakan untuk visualisasi dan NumPy untuk manipulasi data, manipulasi array dan data numerik. Nah, sini kalian lihat setelah import load dataset MNIST, di sini kita ngeload atau istilahnya mengambil, bisa dibilang ambil dataset yang terdiri dari dataset MNIST yang sendiri terdiri dari 70.000 gambar angka dan tulisan tangan yang dilambangkan 0 sampai 9. Dataset dibagi menjadi 60.000 gambar untuk training dan juga 10.000 gambar untuk testing. Setiap gambar memiliki ukuran 28 x 28 pixel. Selanjutnya ada normalisasi data. Nah, di sini normalisasi data. Nilai setiap pixel dalam gambar berkisar antara 0 hingga 255. Dengan membagi 255, kita mengkonversi nilai menjadi rentan 0 hingga 1. Tujuannya untuk mempercepat konvergensi model dan meningkatkan stabilitas training. Dalam tahap ini juga kita melakukan riset data. Kenapa model CNN mengharapkan input berbentuk tinggi lebar channel? Sebelum riset bentuknya adalah 60.000,28. Setelah di riset bentuknya menjadi 60.000, 28, 28 dan 1 channel karena gambar dalam format grayscale. Selanjutnya kita membangun model CNN. Nah, kita membangun model CNN. Penjelasannya pertama, layer conv 2D 32,3,3 activation relu input shape 28,28,1. Layer konvolusional dengan 32 filter berukuran 3x3. Setiap filter akan mengekstrak fitur dari gambar, misalnya tepi, tekstur. Ini activation relu atau rectified linear unit, membantu mengatasi vanishing gradient. Input shape, gambar input memiliki tinggi 28, lebar 28 dan 1 channel grayscale. Layer kedua, ini max pooling 2D 2,2. Pooling mengecilkan dimensi fitur tanpa kehilangan informasi penting. Ukuran pool 2x2 mengambil nilai maksimum dari setiap blok 2x2. Tujuannya untuk mengurangi jumlah parameter, mengurangi komputasi, dan menghindari overfitting. Selanjutnya layer 3 conv 2D 64,3,3 activation relu. Convolution kedua dengan 64 filter berukuran 3x3 mengambil fitur lebih kompleks dari hasil pooling sebelumnya. Selanjutnya layer keempat
max pooling. Pooling kedua untuk mengecilkan ukuran fitur. Selanjutnya layer kelima, flatten, mengubah data dari matriks menjadi vektor diperlukan sebelum masuk ke dense layer. Dense layer dense 64, activation ReLU. 64 neuron dengan activation ReLU untuk membentuk representasi yang lebih abstrak. Selanjutnya layer 7, dense 10, activation softmax. 10 neuron karena ada 10 kelas angka dari 0 sampai 9 seperti yang sebelumnya sudah disinggung, dan softmax untuk mengubah output menjadi probabilitas. Selanjutnya kita memasuki kompilasi model. Di kompilasi model di sini seperti yang kalian lihat, kita menggunakan optimizer Adam. Nah, kombinasi dari RMSprop dan momentum lebih cepat dibandingkan SGD. Loss Spare Categorical Cross Entropy digunakan karena label dengan bentuk angka 0 sampai 9 tadi. Jika menggunakan one hot encoding, kita gunakan categorical cross entropy. Kalau kita menggunakan one-hot coding, baru kita harus menggunakan categorical cross entropy. Matrix akurasi untuk memantau kinerja model saja. Selanjutnya kita masuki training model. Seperti yang kalian lihat, training model sudah saya lakukan sebelumnya untuk menghemat durasi video ini. Dalam training model kita bisa melihat sudah dijalankan. Kita mungkin bisa melihat juga akurasi dan lossnya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit training model ya. Dan epoch yaitu 8 atau 5/3, training pada X-trend, validasi menggunakan training pada X-trend dan Y-trend atau Y-trend, validasi dengan X-trend dan X-test dan Y-test. Maaf. Selanjutnya model belajar pola angka dengan menggunakan bobot di setiap epochnya. Di sini ada evaluasi model. Mengukur akurasi model pada data uji. Jika akurasi tinggi, maka model kita atau program bekerja dengan baik, dan jika akurasi rendah, maka program bekerja dengan tidak cukup baik atau kurang baik. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, akurasi yang saya dapatkan adalah 98%. 0,98 itu maksudnya 98%, sama saja menunjukkan kalau program ini sudah berjalan dengan baik. Saya akan sedikit menjelaskan terkait program ini. Program ini bertujuan untuk membangun model deep learning yang mampu mengklasifikasikan angka 0 sampai 9 dari gambar NIST. Menguji performa CNN dalam tugas klarifikasi gambar sederhana, mempelajari arsitektur CNN dan bagaimana filter konvolusi dapat mengekstrak fitur penting dari gambar, menggunakan teknik deep learning untuk meningkatkan akurasi dalam pengenalan pola tulisan tangan. Manfaatnya ialah pengenalan pola otomatis. Dengan model yang ini, sistem dapat mengotomatisasi proses pengenalan angka tanpa perlu pengkodean manual aturan khusus. CNN dapat mengenali pola dan ciri unik dari setiap angka tanpa perlu pre-processing yang kompleks. Tidak dasar untuk aplikasi yang lebih kompleks. Model CNN dapat menjadi dasar untuk aplikasi yang lebih canggih, seperti pengenalan tulisan tangan dalam dokumen digital, sistem OCR atau optical character recognition, dan verifikasi tanda tangan dalam aplikasi keamanan. Juga pengaplikasiannya di dunia nyata. Model yang semacam ini bisa diaplikasikan dalam dunia nyata di sistem bank untuk melalui cek dan tanda tangannya, aplikasi pendidikan untuk membantu mengkoreksi tulisan tangan, maupun verifikasi CAPTCHA untuk memastikan manusia yang mengisi formulir CAPTCHA-nya. Nah, kita memasuki program kedua. Program ini juga sudah saya jalankan seperti yang kalian lihat. Ya, sudah saya jalankan. Jadi saya akan seperti tadi menjelaskan per tahapan-tahapannya, kemudian masuki ke endingnya. Nah, program LSTM IMDb.
program ini seperti program sebelumnya. Tahapan pertama kita melakukan import import library, kurang lebih mirip-mirip. Kita mengimport TensorFlow, kemudian keras dari Tensor juga, dan juga IMDb untuk datanya. Untuk dataset IMDb review nya ada TensorFlow Preprocessing Sequence digunakan untuk menyamakan panjang input data sehingga bisa diproses oleh model. Matplotlib dan juga NumPy kurang lebih fungsinya sama seperti sebelumnya untuk visualisasi data dan manipulasi array dibutuhkan. Nah, jadi kita masuk ke dataset IMDb. Kurang lebih mirip-mirip dengan sebelumnya, tapi ini ada max feature dan maxlen. Max feature sama dengan 1000, model hanya menggunakan 10.000 kata yang paling sering muncul dalam dataset, jadi tidak semuanya. Maxlen, maksimum panjang ulasan yang digunakan adalah 200 kata. Selanjutnya imdb.load_data dan kurung 6 word sama dengan max feature. Memuat dataset IMDb dengan batasan 10.000 kata unik. Dataset dibagi menjadi data latih, xtrain, ytrain, dan juga data uji, xtest dan ytest. Xtrain dan xtest berisi daftar angka yang mewakili kata dalam tulisan. Sedangkan ytrain dan ytest adalah label untuk negatif. 0 untuk negatif dan juga 1 untuk review positif. Maaf. Ini ada padding sequence. Padding sequence ini ada pad sequence, xtrain, maxlen sama dengan maxlen, dan juga xtest. Xtrain sama dengan pad sequence, xtrain, maxlen sama dengan maxlen, dan xtest sama dengan pad sequence, xtest, maxlen sama dengan maxlen. Maksudnya fungsi pad sequence di sini adalah jika ulasan lebih panjang dari 200 kata maka akan dipotong. Jika ulasan lebih pendek akan ditambahkan 0 di awal. Selanjutnya ada model LSTM. Ini model LSTM ini pertama ada layer embedding max feature 128. Mengubah indeks kata menjadi vektor dengan panjang 128. Fungsi ini bertugas untuk memetakan setiap kata dalam ruang vektor berdimensi rendah. Contohnya jika kata film dipresentasikan dengan angka 234, maka embedding layer mengubahnya menjadi vektor 128 dan dimensi. Selanjutnya ada LSTM layer. Ini layer LSTM 64 dropout 0,2 recurrent dropout 0,2. Mengabaikan 64 menunjukkan jumlah neuron dalam LSTM. Dropout sama dengan 0,2 artinya mengabaikan 20% dari neuron yang untuk mengurangi overfitting. Recruitment dropout 0,2 dropout untuk koneksi recurrent dalam LSTM. Selanjutnya ada dense 1, activation sama dengan sigmoid. Sigmoid activation digunakan untuk klarifikasi biner. Outputnya berupa nilai antara 0 dan 1. 0 menunjukkan sentimen negatif dan 1 untuk menunjukkan sentimen positif. Selanjutnya kita masuki kompilasi model optimizer Adam. Di tadi optimizer algoritma Adam dipilih karena cepat dan juga relatif stabil. Loss binary cross entropy digunakan untuk klasifikasi biner. Matrix akurasi model mengevaluasi performanya dengan akurasi. Selanjutnya kita melakukan training model. Ini adalah training model yang saya gunakan. Nah, epoch sama dengan 3, model dari sebanyak 3 kali iterasi penuh terhadap dataset. Batch size sama dengan 32, setiap batch berisi 32 ulasan. Validation data XTC test, model dievaluasi menggunakan data uji. Selanjutnya test loss command. Selanjutnya adalah ini ya, evaluasi model dan juga visualisasi distribusi panjangnya. Nah, evaluasi model terlebih dahulu. Menggunakan data uji untuk menghitung akurasi model. Tes akurasi adalah akurasi model pada data uji. Visualisasi distribusi panjang review, ini dia.
review length, kita menggunakan histogram untuk melihat distribusi panjang dari ulasannya. Mengapa ini penting? Untuk membantu apakah 200 kata cukup atau dalam panjang untuk setiap ulasannya. Nah, ini adalah distribusi panjang review dalam dataset IMDb. Ini adalah jumlah review berbanding dengan panjang review. Bisa disimpulkan kalau kebanyakan review itu ada di kisaran 0 sampai 500 kata. Hanya 200 kata itu dinilai cukup. Nah, saya akan menjelaskan sedikit nih. Kesimpulannya, program ini membangun model LSTM untuk analisis sentimen pada dataset IMDb. Oh ya, dari dataset ini juga, kalau kalian tadi perhatikan, dalam data training ini akurasinya 90%-an, sementara dalam akurasi sentimen model ya, dalam evaluasi hanya 80% menunjukkan adanya overfitting. Balik ke kesimpulan, kita menggunakan program ini membangun model STM untuk analisis sentimen pada dataset IMDb menggunakan embedding layer, STM, dan dance layer dengan aktivasi sigmoid. Model dilatih dan dievaluasi, kemudian hasilnya divisualisasikan. Akurasi model menunjukkan seberapa baik model dalam prediksi sentimen ulasan film. Tujuan programnya untuk membangun model deep learning berbasis LSTM untuk memprediksi sentimen dari teks ulasan film, menggunakan representasi embedding agar kata-kata dalam ulasan dapat diproses oleh model neural network. Menggunakan LSTM, long term memory, yang merupakan jenis jaringan saraf tiruan yang cocok untuk pemrosesan data sekuensial seperti teks. Melatih model dengan dataset IMDb untuk mendapatkan akurasi terbaik dalam memprediksi ulasan positif dan negatif, dan melihat distribusi panjang ulasan film untuk memahami karakteristik dataset. Mengapa menggunakan LSTM? Karena keunggulan yang dimilikinya itu dapat menangkap konteks kata dalam teks panjang, para memori jangka panjang, mengatasi masalah vanishing gradient yang sering terjadi pada RNN biasa, dan yang terakhir cocok untuk urutan teks yang panjang seperti ulasan film pada dataset IMDb. Saya rasa cukup. Sekian dari saya. Sekali lagi saya undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.